Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syakir Dawas dengan NIM S1124053. Saya dari Universitas Salih dengan prodi jurusan Informatika. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi blockchain, di mana di sini kita akan mempelajari dari lesson 4 yaitu Ethereum. Nah, kemudian di sini ada introduction yang dimana di sini kita harus, yang dimana di sini berisi daftar-daftar yang akan kita pelajari nanti. Gimana setelah kita mendalami Bitcoin di lesson sebelumnya itu, sekarang kita akan membahas platform blockchain yang jauh lebih luas kemampuannya, yaitu Ethereum. Di akhir lesson ini, kita diharapkan mampu untuk mendeskripsikan Ethereum dan konsep-konsepnya, kemudian menginstal Git dan Ganache di komputer, kemudian menggunakan MetaMask dan menghubungkannya dengan Ganache, serta menginstal dan menggunakan Miss Wallet. Nah, lesson ini cukup padat, jadi kita akan membahasnya secara bertahap dari konsep dasar sampai ke tools dan ekosistem yang mengelilingi Ethereum. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada Ethereum dan konsep-konsepnya. Oke, nah di sini ada pengertian pertama di mana jika Bitcoin itu adalah uang digital, maka Ethereum itu adalah komputer global yang terdesentralisasi. Ini perbedaan yang sangat mendasar dan penting untuk kita pahami. Ethereum itu adalah platform terdesentralisasi yang menjalankan smart contract tanpa downtime, tanpa penipuan, dan tanpa campur tangan pihak ketiga. Selain itu, Ethereum juga itu memiliki mata uang kriptonya sendiri yang bernama Ether. Jadi, Ethereum itu bukan sekedar mata uang. Ethereum itu adalah sebuah platform pemrograman berbasis blockchain yang memungkinkan siapa saja membangun aplikasi terdesentralisasi di atasnya. Oke. Nah, di sini ada 3 poin. Ada current issue DAO dan smart contract. Nah, di mana slide ini menunjukkan itu 3 pilar utama Ethereum. Currency, issuance, atau penerbitan currency in Swiss atau penerbitan mata uang, di mana itu Ethereum memiliki sistemnya sendiri untuk menerbitkan Ether. Kemudian ada DAO atau Decentralized Autonomous Organization, yaitu organisasi yang dijalankan oleh kode di blockchain tanpa manajemen terpusat. Kemudian yang terakhir itu smart contract, yaitu kode program yang berjalan otomatis di blockchain ketika kondisi tertentu itu telah terpenuhi. Kemudian ketiga elemen ini yang membuat Ethereum itu jauh lebih dari sekedar mata uang digital. Kemudian kita masuk ke fitur-fitur Ethereum. Oke, di sini ada 6 fitur yang kita ketahui. Pertama ada Secured. Artinya Ethereum itu didesain dengan keamanan tinggi, itu menggunakan kriptografi tingkat lanjut. Kemudian ada Community Support, di mana Ethereum itu didukung oleh komunitas developer yang sangat besar dan aktif itu di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga ada Corporate Friendly, di mana banyak perusahaan sebesar seperti Microsoft, kemudian JP Morgan, dan IBM itu telah menggunakan teknologi seperti Ethereum. Kemudian ada yang keempat yaitu Asset Issuance. Dia ini memungkinkan siapa saja untuk menerbitkan aset digital atau token itu di atas platformnya. Kemudian yang kelima, ada fast transaksi, di mana transaksi Ethereum itu diukur dalam hitungan detik dan jauh lebih cepat dibanding Bitcoin yang membutuhkan menit. Kemudian yang terakhir ada uncensored, di mana tidak ada pihak yang bisa menyensor atau memblokir transaksi di jaringan Ethereum. Oke, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gas di Ethereum. Nah, di sini ada poin pertama, di mana gas itu adalah blok fundamental dari ekosistem Ethereum yang dibayarkan untuk setiap operasi yang dilakukan Ethereum di blockchain. Gas itu bisa dianggap sebagai bahan bakar kripto untuk Ethereum. Ini adalah biaya transaksi yang harus kita bayar ketika seseorang itu mengirim Ether ke pihak lain atau menjalankan smart contract. Analogi terbaik itu untuk gas itu adalah bahan bakar mobil. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat, ke tempat lain, maka kita akan membutuhkan bensin. Di Ethereum, ketika kita melakukan operasi di blockchain, kita itu membutuhkan gas. Semakin kompleks operasinya, maka semakin banyak juga gas yang kita butuhkan. Nah, kemudian di sini ada contoh jika transaksinya batal, yang dimana perhatikan. Nah, di sini ada contoh jika transaksinya itu batal.
yang dimana kita harus memperhatikan bagian yang disorot merah, itu out of gas. Yaitu yang ini out of gas dan file transaksi duo in suite gas. Oke, dua transaksi dari data transaksi ini kita bisa melihat yaitu gas limit yang ditetapkan itu adalah 60.000. Kemudian gas usage by transaksi juga itu 60.000. Artinya gas habis terpakai dan transaksi gagal. Gas price yang ditetapkan itu adalah 0,0021 Ether dan seterusnya, atau 21 GUI. Nah, total biaya aktual transaksi ini itu adalah 0,00126 Ether atau sekitar 0,38 dolar. Ini akan menjadi pelajaran penting jika kamu menetapkan gas limit yang terlalu rendah, transaksi akan gagal. Tetapi gas yang sudah terpakai itu tidak bisa dikembalikan lagi. Oke, di sini ada lagi gas helium, gas limit atau gas price, yang dimana di slide ini kita bisa melihat bahwa gas itu dihitung secara teknis. Ada sebuah fungsi bernama domet function, yaitu yang terdiri dari 4 operasi add, yang membutuhkan 3 gas, subtract yang membutuhkan 5 gas, kemudian multiply yang membutuhkan 5 gas, dan eki atau equal yang membutuhkan 3 gas. Total kebutuhan gas untuk fungsi ini itu adalah 14 gas. Pengguna itu menetapkan gas limit sebesar 20 dan gas price sebanyak sebesar 300. Karena gas yang dibutuhkan masih di bawah gas limit, yaitu 20, transaksinya berhasil. Total biaya itu transaksi dihitung dengan rumus gas yang dipakai dikalikan dan gas price-nya, yaitu 14 dikali 300 sama dengan 4.200 unit terkecil ether. Oke, kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ether. Nah, ini ada poin pertama dari ether, di mana setelah kita memahami gas, sekarang kita akan membahas mata uang yang digunakan untuk membayar gas tersebut, yaitu ether. Di mana ether itu adalah elemen yang diperlukan untuk mengoperasikan platform Ethereum. Ether itu berfungsi sebagai intensif yang dibayarkan oleh pengguna platform untuk mengeksekusi operasi yang mereka minta. Ether juga itu memastikan bahwa para developer itu menulis kode yang efisien dan bebas dari kesalahan. Karena kode yang tidak perlu akan meningkatkan biaya. Kemudian dan Ether itu akan dan Ether itu adalah crypto fuel atau bahan bakar kripto untuk jaringan Ethereum. Oke, kemudian kita akan membahas Bitcoin versus Ethereum. Langsung saja masuk ke poin utama. Nah, sini ada perbedaannya, di mana dari sisi algoritma itu Bitcoin menggunakan SH256, sedangkan Ether itu menggunakan ETHASH. Dari sisi penggunaan, Bitcoin itu digunakan untuk membeli barang dan jasa, sedangkan Ether itu digunakan untuk membuat aplikasi terdesentralisasi. Dari sisi tujuan, itu Bitcoin adalah untuk mata uang yang diciptakan untuk bersaing dengan emas dan mata uang flat. Sedangkan Ether itu adalah token yang diciptakan untuk memfasilitasi smart contract. Dari sisi kecepatan, transaksi itu diukur dalam menit, kemudian untuk Ether itu dihitung dalam detik. Oke, kemudian kita masuk ke Ethereum Virtual Machine. Oke, sebelum kita masuk ke EVM, kita singgung dulu itu soal Ethereum Wallet. Nah, sama seperti Bitcoin, Ether juga itu perlu disimpan di wallet. Wallet itu adalah tempat untuk menyimpan Ether itu secara aman. Ada 4 jenis wallet Ethereum. Yang pertama itu hardware wallet yang menyimpan kunci di perangkat fisik, itu seperti USB. Sangat aman karena itu offline. Nah, kemudian ada desktop wallet yang diinstal di komputer dan menyimpan kunci di hard drive. Kemudian ada mobile wallet yang berjalan sebagai aplikasi di smartphone. Kemudian yang terakhir ada paper wallet yang merupakan kunci publik dan privat yang dicetak di atas kertas. Kemudian kita langsung masuk ke Ethereum Virtual Machine. Oke, yang pertama, EVM atau Ethereum Virtual Machine itu adalah mesin yang mengeksekusi kode, terjemahan atau
translation code. Smart contract dikomplikasi menjadi bytecode yang dapat dibaca dan dieksekusi oleh EVM. Ethereum itu memiliki bahasa pemrograman sendiri yang dikenal sebagai EVM bytecode. Bytecode. Nah, kita bisa membayangkan seperti EVM itu seperti prosesor komputer, seperti prosesor yang memahami bahasa mesin. EVM juga itu memahami menjalankan EVM-nya sendiri, dan semua harus menghasilkan output yang sama untuk setiap input yang sama. Inilah yang menjamin konsistensi dan keandalan Ethereum sebagai komputer global. Nah, kemudian di sini juga ada dalam uh, Ethereum itu yang dimana kita bisa melihat alur transaksi. Nah, oke, di sini kita bisa melihat sebuah alur transaksi di Ethereum, yang dimana pengguna itu membayar 5 Ethereum, kemudian EVM itu memproses transaksi tersebut. Lalu melalui jaringan terdistribusi, itu penerima mendapatkan 5 Ethereum. Data transaksi itu tersimpan di blockchain, yang dimana kontrak dikomplikasi menjadi EVM bytecode dan dideploy ke Ethereum blockchain untuk dieksekusi. Oke, kemudian yang terakhir, oke, di sini ada bahasa Ethereum. Di mana untuk menulis smart contract di Ethereum, itu kita menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kemudian dikompilasi itu untuk menjadi bytecode. Ada 6 bahasa pemrograman utama di Ethereum. Solidity itu yang paling populer dan yang paling banyak digunakan. Mirip sintaksnya dengan JavaScript. Kemudian ada Triple L atau Low Level Lisp-like Language. Kemudian Julia sebagai bahasa intermediate. Kemudian Mutant itu yang terinspirasi dari Golang. Kemudian Viper yang berorientasi pada keamanan. Dan terakhir Serpent yang mirip dengan Python. Dari semua ini, Solidity itu adalah yang paling penting untuk dipelajari karena paling banyak digunakan oleh developer smart contract di seluruh dunia. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya yaitu Ethereum Ripple. Oke, nah di sini kita bisa melihat lagi sebuah visualisasi di mana di Ethereum itu ada dua jenis akun yang sangat berbeda fungsinya. Mari kita bahas yang pertama yaitu Externally Owned Akun atau EOA. Nah, EOA itu adalah akun yang dikendalikan oleh private key dan memiliki kemampuan untuk mengirim Ether dari pesan ke dan pesan dari akun tersebut. Akun EOA itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, ia memiliki saldo Ether. Kemudian yang kedua, ia bisa mengirim transaksi. Ketiga, ia dikendalikan oleh private key. Kemudian yang keempat, ia tidak memiliki kode yang terkait atau associated code. Nah, dalam diagram ini kita bisa melihat source EOA bisa mengirim transaksi kedua tujuan ke destination DOA yang lain yang akan memperbarui blockchain atau smart contract yang akan menjalankan kode dan memperbarui blockchain. Oke, kemudian di sini ada smart contract. Oke, di mana di sini ada 4 karakteristik dan diagram keuntungan. Nah, jenis akun kedua smart contract akun. Yang jenis akun kedua yaitu smart contract akun. Smart contract itu adalah kode yang berjalan di atas blockchain dan berisi seperangkat aturan yang disepakati oleh node-node agar bisa berinteraksi satu sama lain. Smart contract itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, ia itu memiliki saldo Ether, yang dimana kemudian yang kedua, ia memiliki node yang terkait, kemudian ketiga, ia dipicu oleh transaksi atau pesan, kemudian yang keempat, ia dapat melakukan operasi dengan kompleksitas apapun. Kemudian smart contract juga memiliki banyak keuntungan. Ini ia adalah bentuk yang paling sederhana dari desentralisasi. Ia memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, juga menghilangkan kebutuhan akun dari pihak ketiga. Kemudian dia juga menyediakan penegakan janjian otomatis. Kemudian ia mengubah kewajiban hukum jadi proses otomatis. Kemudian dia juga menurunkan biaya transaksi. Oke, kemudian ada karakteristik smart contract. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Nah, di mana smart contract itu memiliki 4 karakteristik utama yang membuatnya sangat powerful. Yang pertama itu ada self-verifying, yang dimana artinya kontrak itu dapat memverifikasi sendiri apakah apakah kondisi kontrak itu sudah terpenuhi.
Kemudian ada self-executing, artinya kontrak akan mengeksekusi dirinya sendiri secara otomatis saat kondisinya terpenuhi. Kemudian ada cost, tanpa perlu intervensi manusia. Kemudian ada temper resistant, artinya setelah dideploy ke blockchain, kode smart contract itu tidak bisa diubah oleh siapapun. Dan cost saving artinya dapat menghilangkan perantara smart contract secara signifikan untuk mengurangi biaya transaksi. Kemudian yang terakhir ada proses dari smart contract. Oke, tahap pertama, kontrak opsional antara pihak-pihak yang terlibat itu ditulis sebagai kode di blockchain. Identitas individu yang terlibat itu bersifat anonim, tetapi kontrak yang dibuat itu melalui public ledger yang transparan. Kemudian masuk ke tahap kedua, di mana sebuah trigger event seperti tanggal kadaluarsa atau strike price yang tercapai akan terjadi, dan kontrak itu akan mengeksekusi dirinya sendiri sesuai dengan syarat-syarat yang sudah dikodekan. Tahap ketiga, itu regulator dapat menggunakan blockchain untuk memahami aktivitas di pasar sambil menjaga privasi posisi individu. Oke, kemudian kita masuk ke smart contract example atau di contoh nyatanya. Oke, di sini ada contoh dari Selling dan Buying House, yang dimana mari kita lihat contoh nyata penggunaan smart contract itu dalam transaksi jual beli properti. Nah, bayangkan jika seseorang ingin menjual rumah dan ada calon pembeli, prosesnya berjalan seperti ini. Ketika kontrak smart contract itu mencocokkan penjual dengan pembeli. Kontrak penerima aset itu berupa uang digital dari pembeli. Kontrak itu mendistribusikan aset ke penjual setelah semua kondisinya terpenuhi. Dari sisi penjual, mereka itu memiliki digitalized line deed atau akta tanah digital, dan penyelesaian transaksi berlangsung secara otomatis. Di sisi pembeli, kepemilikan itu menjadi undisputed atau tidak bisa disengketakan, dan pembayaran itu dilakukan dalam digital currency. Tidak ada notaris, tidak ada agent properti, tidak ada birokrasi yang memakan waktu, semuanya otomatis, transparan, dan terverifikasi di blockchain. Nah, kemudian kita akan bahas EWA versus smart contract. Oke, mari kita bandingkan dua jenis akun Ethereum ini secara teknis. Kedua jenis akun itu memiliki 4 komponen yang sama. Nonce yaitu penghitung transaksi, balance yaitu saldo Ether, kemudian code hash yaitu hash dari kode akun, kemudian storage root yaitu hash dari penyimpanan akun. Perbedaan utamanya pada EOE itu bagian kode berisi simbol kunci karena EOA itu dikendalikan oleh private key dan tidak memiliki kode program. Pada smart contract akun, bagian kode itu berisi kode program yang sebenarnya ditulis dalam bahasa seperti Solidity dan akan dieksekusi oleh EVM ketika dipanggil. Oke, kita langsung masuk ke Ethereum mining. Oke, Ethereum itu juga menggunakan proses mining. Namun, ada beberapa perbedaan penting dibandingkan Bitcoin sebelumnya. Ethereum itu menggunakan mekanisme proof of work dengan algoritma yang bernama ETHASH. Mari kita ikuti proses mining Ethereum dengan contoh Bob ingin mengirim satu Ethereum ke Alice. Nah, tahap pertama, Bob itu mencoba mengirim satu Ethereum ke Alice. Bob itu memiliki 3 Ethereum, sedangkan Alice memiliki 1 Ethereum. Kemudian tahap kedua, transaksi Bob dan Alice itu digabungkan dengan transaksi-transaksi yang lain yang terjadi di blok terakhir. Kemudian tahap ketiga, para miner akan memvalidasi blok tersebut dengan serangkaian instruksi atau aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian masuk ke tahap keempat, miner yang berhasil membuat blok baru itu akan mendapatkan reward. Kemudian tahap kelima, Alice mendapatkan 1 Ethereum setelah transaksi divalidasi. Sedangkan Bob memiliki 2 Ethereum dan Alice memiliki 2 Ethereum. Oke, kemudian kita masuk ke Ethereum mining untuk transaksi next state. Dari previous state, transaksi sampai ke next state. Nah, Ethereum itu memiliki konsep unik yang disebut dengan state. Setiap akun Ethereum itu memiliki state atau kondisi yang mencatat saldo terkini mereka. Nah, kondisi ini kita bisa melihat contoh pada previous state. Akun
A3FA29CE itu memiliki 920 Ethereum dan akun eh, BD2BA9B1 itu memiliki 30 Ethereum. Kemudian terjadi transaksi di mana BD2BA9B1 itu mengirim 10 Ethereum ke A3FA29CE. Nah, sekarang hasilnya pada next state, akun A3FA29CE itu memiliki 930 Ethereum dan akun BD2BA9B1 sekarang memiliki 20 Ethereum. State Ethereum terus berubah seiring transaksi yang terjadi. Oke, kemudian kita masuk ke stated storage, di mana stated storage ini disusun ke dalam sebuah stated tree yang terhubung ke akun dan blok. Ethereum itu menyertakan state roots yang menyimpan root hash dari hash tree yang mempresentasikan kondisi sistem ketika blok dibuat. Dalam diagram ini kita bisa melihat dua blok berurutan, yaitu blok 180993 dan blok 180994. Masing-masing memiliki pref hash, stat root, tx root, dan dcap root. Stat tree itu menunjukkan bagaimana akun 100 berubah nilainya dari 30 di blok 180993 menjadi 50 blok di 180994 setelah ada transaksi yang masuk ke akun tersebut. Oke, kita masuk ke materi berikutnya yaitu Ethereum Ecosystem. Oke, di sini ada tipe dari Ethereum Tools, yang di mana ekosistem Ethereum itu sangat kaya dengan berbagai tools dan komponen yang mendukungnya. Di mana di slide ini kita bisa melihat 8 tools utama yang mengelilingi Ethereum, yaitu Gate, Ganache, Parity, MetaMask, Miss Wallet, Swarm, IPFS, dan Whisper. Kita akan bahas masing-masing secara detail di subtopik berikutnya, tapi perlu dipahami bahwa tools-tools ini sangat penting melengkapi dan membentuk ekosistem yang lengkap untuk membangun aplikasi di atas Ethereum. Oke, kita masuk pertama ke Gate. Nah, what is Go Ethereum? Untuk yang pertama akan kita bahas itu adalah Gate, kependekan dari Go Ethereum. Gate itu adalah command line tool serbaguna yang menjalankan Ethereum node yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Go atau Golang. Gate itu adalah salah satu dari 3 implementasi original dari protokol Ethereum bersama dengan C++ dan Python. Gate itu bersifat open source dan berlisensi GNU LGPL versi 3. Gate itu tersedia sebagai standalone klien yang bisa diinstal di hampir semua sistem operasi atau sebagai library yang bisa di-embed dalam proyek Go, Android maupun iOS. Gate itu memungkinkan developer untuk terhubung ke jaringan Ethereum, membuat akun, melakukan transaksi, menambang Ethereum sampai menjalankan smart contract. Kemudian ada Ganache, oke, di mana tool berikutnya tool ada Ganache CLI. Ini adalah tool yang sangat penting untuk para developer Ethereum. Ganache CLI itu adalah blockchain emulator yang cepat dan dapat di kustomisasi yang memungkinkan developer untuk melakukan panggilan ke blockchain tanpa harus menjalankan Ethereum node yang sebenarnya. Fitur-fitur Ganache yang pertama itu transaksi langsung itu ditampang secara instan sehingga tidak perlu menunggu. Tidak kayak biaya transaksi, itu kemudian akun dapat di-recycle, di-reset, dan dibuat baru dengan jumlah Ether tanpa perlu faucet atau mining. Gas price dan mining speed itu dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan tersedia GUI yang praktis untuk memantau event di touchscreen kita. Intinya, Ganache itu membuat improvement pengembangan dan pengujian smart contract itu menjadi jauh lebih mudah dan cepat karena developer itu tidak perlu bergantung pada jaringan Ethereum yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk ke Parity, di mana Parity itu adalah Ethereum klien yang sangat cepat, paling ringan, dan paling aman, yang menyediakan infrastruktur inti paling penting untuk layanan cepat dan andal. Ada 4 hal penting tentang Parity. Yang pertama itu, Parity itu ditulis dalam bahasa pemrograman Rust yang terkenal sangat efisien dan aman. Parity itu adalah Ethereum client yang diintegrasikan langsung ke dalam web browser. Kemudian Parity itu berfungsi sebagai Ethereum GUI browser dan Parity itu menyediakan akses ke berbagai fitur Ethereum, termasuk di apps atau desentralisasi application.
Oke, kemudian kita lanjut ke MetaMask. Oke, di sini ada MetaMask akun, yang dimana MetaMask itu sendiri adalah browser extension yang mengubah Google Chrome itu menjadi browser yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima transaksi serta mengambil data dari blockchain. Dengan MetaMask itu pengguna bisa terhubung ke berbagai jaringan Ethereum. Main Ethereum Network untuk transaksi nyata, kemudian Robson Dash Network untuk pengujian, Kovan Network, Kovan Test Network, kemudian Rinkebitas Network, localhost 8545 untuk development lokal, kemudian ada Custom RPC untuk jaringan custom, dan GNC untuk pengembangan lokal. MetaMask itu adalah pintu gerbang yang paling mudah digunakan untuk mengakses dunia Ethereum dan di apps dari browser manapun. Oke, nah lanjut yang dimana di diagram ini kita bisa melihat bagaimana MetaMask itu berinteraksi dengan jaringan Ethereum. MetaMask Ownet dan Get Ownet itu bertindak sebagai node yang terhubung ke Ethereum Blockchain Network. Pengguna yang menggunakan Chrome browser dengan MetaMask plugin itu dapat berinteraksi dengan blockchain melalui node-node ini. Oke, kemudian kita masuk ke Miss Wallet. Oke, Miss Wallet itu adalah antarmuka pengguna akhir untuk Ethereum yang dikembangkan untuk browsing dan menggunakan di apps. 5 yang perlu diketahui tentang MIS, yaitu MIS itu adalah MIS itu adalah wallet Ethereum resmi yang dikembangkan oleh Ethereum Foundation sendiri. Kemudian MIS itu dikembangkan dan distribusikan oleh tim yang bertanggung jawab atas manajemen ekosistem Ethereum. Kemudian MIS juga digunakan oleh developer yang ingin membuat dan mendeploy atau menggunakan smart contract. Kemudian, MIS itu adalah full node wallet, artinya kita harus mendownload seluruh Ethereum blockchain ke komputer kita. Oke, kemudian kita masuk ke Swarm. Oke, definisi dan diagram infrastruktur. Sekarang kita bahas komponen penting dari yang lain ekosistem Ethereum, yaitu Swarm. Swarm itu adalah platform yang mendukung penyimpanan terdistribusi dan menyimpan layanan distribusi konten. Swarm itu menyediakan layanan kontribusi konten, kemudian menyediakan desentralisasi yang memadai dan menyimpan resolusi dari catatan Ethereum untuk mendistribusikan data blockchain maupun eh, kode DEP. Kemudian ada cara kerjanya, di mana Swarm itu memanfaatkan infrastruktur Ethereum yang sudah ada. Protokol akuntansi digunakan oleh para peer untuk menghitung kontribusi penyimpanan mereka. File itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan disimpan di node-node dalam jaringan. Mirip dengan cara kerja BitTorrent, namun dengan intensif ekonomi berbasis Ethereum. Dengan Swarm, data dan kode DApp itu tidak perlu disimpan di server terpusat, melainkan tersebar di seluruh jaringan. Inilah yang membuat aplikasi Ethereum itu benar-benar terdesentralisasi sepenuhnya. Kemudian kita masuk ke Interplanetary File System atau IPFS. Oke, komponen berikutnya itu adalah IPFS atau Interplanetary File System. Interplanetary File System itu adalah sistem penyimpanan terdesentralisasi yang tidak terhubung langsung dengan Ethereum, namun dapat diintegrasikan dengannya. Ada 4 poin utama tentang IPFS. Pertama, IPFS itu menyimpan data menggunakan distributed hash table. Kemudian yang kedua, transfer data antar node dalam jaringan. IPFS itu menggunakan mekanisme yang mirip dengan BitTorrent. Kemudian, yaitu setiap node yang mengunduh file juga membantu menyebarkannya.
Kemudian yang ketiga ada IPFS, juga menyediakan sistem file berversi yang mampu menyimpan file seperti Git dan yang mampu menyimpan file dan melacak versi dari waktu ke waktu, mirip seperti Git. Kemudian yang terakhir yaitu meskipun tidak terhubung langsung ke Ethereum, IPFS itu sering digunakan bersama Ethereum untuk menyimpan data berukuran besar yang terlalu mahal jika disimpan langsung di blockchain. Oke, kita lanjut ke Whisper. Oke, Whisper itu adalah protokol komunikasi berbasis identitas untuk GF agar bisa berinteraksi satu sama lain. Jika Swarm berfungsi untuk penyimpanan data, maka Whisper itu berfungsi untuk komunikasi antar GF. Whisper itu memungkinkan aplikasi terdesentralisasi saling berkirim pesan secara langsung dan privat tanpa meninggalkan jejak di blockchain. Oke, kemudian kita masuk di drawback Whisper, yang dimana di sini dia memiliki kelemahan juga. Ada 4 kekurangan utama Whisper. Yang pertama itu unreliable for tracing paket, artinya tidak dapat diandalkan untuk melacak ke paket data. Kemudian ada uncertain latency, yaitu latensi atau keterlambatan pengiriman pesan itu tidak dapat diprediksi. Kemudian ada low bandwidth, yaitu bandwidth yang tersedia itu terbatas untuk komunikasi. Kemudian ada low level API, artinya antarmuka pemrogramannya itu masih sangat tingkat rendah sehingga sulit untuk digunakan oleh developer yang baru memulai. Meski memiliki kelemahan, Mosfet itu tetap merupakan komponen yang penting dalam visi ekosistem Ethereum yang sepenuhnya terdesentralisasi. Swarm untuk storage, Whisper untuk messaging, dan Ethereum blockchain untuk eksekusi logika bisnis. Dan kita masuk ke Ethereum Framework. Nah, nah, di sini kita akan masuk ke framework yang digunakan untuk membangun DApp di atas Ethereum. Yang pertama adalah Web3.js, yang dimana Web3.js ini adalah sekumpulan library yang memungkinkan developer untuk berinteraksi dengan node Ethereum, baik yang remote maupun lokal. Web3 itu adalah koneksi kunci antara jaringan Ethereum dan DApp yang memungkinkan developer untuk compile dan mengkomplikasi kode, deploy atau mendeploy smart contract, dan berinteraksi dengan smart contract yang sudah dideploy. Alur kerja Web3 dalam mengembangkan DApp. Yang pertama, developer itu menulis Solidity code, dan kemudian kode tersebut dikompilasi menjadi bytecode. Bisa menggunakan standalone, Solch, npm package, atau compiler Web3 langsung. Bytecode kemudian itu dideploy ke jaringan Ethereum melalui lokal Ethereum node seperti Get. Web3 membuat RPC request ke node tersebut. Node berkomunikasi dengan jaringan Ethereum untuk mendeploy dan mengeksekusi kontrak. Dan kita masuk ke Edge.js, di mana Edge.js itu adalah JavaScript utility yang sangat dioptimalkan dan jaringan untuk Ethereum berbasis Web3.js. Dua keunggulan untuk Edge.js yaitu semua karakternya yang tidak perlu dihapus dari source code, sehingga ukuran kodenya sangat kecil, hanya 160 KB saja. Kemudian ini membuatnya sangat cepat untuk dimuat dan digunakan terutama di aplikasi mobile atau web yang membutuhkan performa tinggi. Kemudian kita masuk ke Ethereum Development Environment. Oke, yang pertama ada 3 lingkungan pengembangan utama untuk Ethereum, yaitu Remix IDE, kemudian Turtle, Truffle, dan Embark. Kemudian mau kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama yaitu ada Remix IDE, di mana Remix IDE itu adalah compiler dan IDE berbasis browser yang memungkinkan pengguna itu untuk melakukan eh, debug transaksi dan membangun Ethereum kontrak dalam bahasa Solidity.
masalah error pada web saya. Coba saya refresh dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya saya akan ulang gimana Remix IDE itu adalah compiler dan IDE berbasis browser yang memungkinkan pengguna itu untuk melakukan debug transaksi dan membangun Ethereum kontrak dalam bahasa Solidity. Remix itu eh, Remix itu sangat cocok untuk pemula karena bisa diakses langsung dari browser tanpa perlu instalasi apapun. Alur kerjanya, developer menulis catatan. Ada dulu alur kerjanya. Nah, di sini ada alur kerjanya, di mana developer itu menulis kontrak source pada code di browser. Kemudian Remix itu mengkompilasi, kemudian Remix itu mengkompilasi kode tersebut menjadi bytecode, lalu mendeploy instance kontrak ke in-browser fake network untuk pengujian. Remix ini adalah titik awal yang dikombinasikan untuk siapapun yang baru belajar menulis smart contract Solidity. Oke, dan jika sudah kita lanjut ke Truffle. Oke, di sini ada Truffle, di mana Truffle itu adalah development environment, testing framework, dan aset pipeline untuk blockchain yang menggunakan Ethereum Virtual Blockchain. Truffle itu menyediakan tiga fungsi utama, itu contract creation untuk membuat kontrak smart contract dengan template dan struktur yang terorganisir. Kemudian ada deployment untuk mendeploy smart contract ke berbagai jaringan termasuk jaringan tes seperti RIN-KB. Kemudian yang terakhir ada local testing untuk menjalankan pengujian lokal sebelum mendeploy ke jaringan eh, sesungguhnya. Travel itu sangat cocok untuk developer yang sudah lebih mahir dan ingin membangun proyek Ethereum yang lebih terstruktur dan profesional. Kemudian ada Emborg. Oke, di mana di sini ada 6 poin, yaitu Emborg itu adalah environment yang memungkinkan developer untuk dengan mudah mengembangkan dan mendeploy desentralisasi application. Embark itu memiliki 6 fitur utama. Pertama, itu melakukan deploy kontrak secara otomatis. Kemudian yang kedua, melacak kontrak yang sudah dideploy. Ketiga, mengelola sistem kompleks dari dari kontrak-kontrak yang saling bergantung. Keempat, itu melakukan test driven deployment dengan kontrak menggunakan JavaScript. Kemudian yang kelima, mengelola berbagai chain sebagai testnet, private net, dan live net. Kemudian yang terakhir, itu deploy kontrak jika ada perubahan yang dilakukan. Oke, dan kita masuk ke Ethereum Network. Di mana sekarang kita mau bagaimana jaringan itu Ethereum tersusun. Dasar dari konsensus terdesentralisasi itu adalah jaringan peer-to-peer dari node-node yang berpasti-pastikan memelihara dan mengamankan blockchain. Setiap node itu didefinisikan sebagai perangkat atau program yang dapat berkomunikasi dengan jaringan blockchain Ethereum. Node-node ini juga disebut sebagai klien. Ethereum Network itu menyediakan fungsi wallet dan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi di blockchain. Oke. Transaksi di blockchain setiap node itu adalah mesin yang berjalan sebagai Ethereum client. Node digunakan itu untuk menyimpan data dan mentransfer uang. Kemudian jaringan itu terbentuk dari gabungan satu atau lebih node
Kemudian di dalam jaringan itu setiap node menyimpan salinan blockchain-nya. Oke, kita masuk ke Ethereum, dApps, dan DAO. Oke, di sini kita sampai di DApp dan DAO, yang dimana DApp itu adalah aplikasi yang berjalan di jaringan dengan protokol trustless untuk menghindari segala point of failure. DApp itu berjalan di jaringan komputer peer-to-peer, bukan di server terpusat. Kemudian DApp juga itu memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari aplikasi konvensional. Oke, nah, ada 4 karakteristiknya. Yang pertama itu DApp itu membangun Ethereum sebagai platform pengembangan. Kemudian yang kedua, DApp itu menggunakan kriptohilasi encoded block untuk keamanan data. Kemudian yang ketiga, DApp itu tidak dikendalikan oleh server pusat manapun. Kemudian keempat, tidak ada master copy dari DApp. Setiap node di jaringan itu memiliki salinannya sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke advantage of Ethereum DApp. Pertama, improved stability, artinya DApp itu lebih stabil karena tidak bergantung pada satu server yang bisa down. Kemudian yang kedua, no downtime, itu artinya DApp itu tidak pernah mati selama ada setidaknya satu node yang berjalan. Kemudian yang ketiga, no third party, yaitu intervention, artinya tidak ada pihak ketiga yang bisa memblokir atau mensor DApp. Kemudian yang keempat ada privacy dan security, artinya keamanan dan privasi yang lebih tinggi berkat kriptografi blockchain. Kemudian yang kelima, higher reliability, artinya keandalan yang lebih tinggi karena distribusi di banyak node. Kemudian yang keenam ada automatic uh, credentials, assigned fork, smart contract, artinya kredensial dan izin akses itu dikelola secara otomatis oleh smart contract. Nah, di sini ada contoh-contoh dari example di app. Ada banyak di app yang sudah beroperasi di Ethereum. Beberapa contohnya itu adalah Wavefund, yaitu platform crowdfunding terdesentralisasi. Kemudian ada kayak Chain, yaitu platform Know Your Customer berbasis blockchain untuk identitas digital. Kemudian ada Storj.io, yaitu platform penyimpanan cloud desentralisasi, dan 4G Capital, yaitu platform pembiayaan mikro untuk usaha di Afrika. Ini hanya sebagian kecil dari ribuan di app yang sudah berjalan di atas Ethereum. Dari DeFi, NFT, gaming, hingga governance, Ethereum menjadi fondasi bagi inovasi di berbagai inovasi digital. Kemudian ada Decentralized Autonomous Organization atau DAO, mana DAO itu adalah organisasi yang dirancang untuk menyimpan aset dan menggunakan sistem voting untuk mendistribusikannya. DAO itu ada sepenuhnya di blockchain dan diatur oleh protokol konsensus. Tiga hal penting tentang DAO, tiga hal penting tentang DAO yaitu DAO itu menunjukkan proses potensi blockchain untuk merevolusi institusi sosial manusia. Kemudian DAO juga itu adalah organisasi yang dijalankan oleh aturan-aturan yang disepakati melalui proses konsensus antar anggotanya. Kemudian DAO juga itu adalah perangkat lunak open source yang dapat dimodifikasi oleh para anggotanya. Dan kita lanjut ke proses of DAO. Oke. Bagaimana DAO bekerja dalam konteks pemilihan? Nah, di sini kita ada alurnya. Pertama, sebagai sebuah negara itu mengadakan pemilihan dan ingin mencegah kecurangan dalam voting. Kedua, sebuah DAO itu dibuat untuk menjaga transparansi dalam pemilihan tersebut. Ketiga, transparansi ini dijamin dengan cara menanamkan kondisi-kondisi yang sudah ditentukan sebelumnya ke dalam kode DAO. Kemudian yang keempat, eh, orang-orang yang berhak memilih diberikan itu voting token sebagai bukti hak milih mereka. Dan yang kelima, orang-orang mulai memberikan suara menggunakan token tersebut. Kemudian yang keenam, setiap suara itu diproses di Ethereum blockchain. Ini memastikan transparansi penuh dengan membiarkan semuanya berjalan secara terdesentralisasi sehingga tidak ada yang bisa manipulasi hasil pemilihan. Oke, sekarang kita masuk ke penutupan, yaitu key takeaways apa saja yang kita sudah pelajari dari materi-materi sebelumnya. Oke, di mana di sini kita sudah mampu mendeskripsikan Ethereum dan konsepnya termasuk gas Ether, EVM, jenis akun, dan smart contract. Kita juga memahami bagaimana mainan Ethereum bekerja dan apa itu state storage. Kita juga mengenal ekosistem tools Ethereum, Gate untuk menjalankan node, Ganache untuk development environment, Parity dan Metamask untuk mentransfer jaringan, dan Mesh Wallet sebagai wallet resmi Ethereum. Kemudian Swarm untuk penyimpanan terdesentralisasi, API
IPFS untuk file system terdesentralisasi, dan Whisper untuk komunikasi antar DM. Kita juga memahami framework dan pengembangan Ethereum seperti U3GS, ETHGS, Remix IDE, Truffle, dan Imborg. Dan yang tak kalah penting, kita juga memahami konsep DM dan DAO beserta potensi untuk revolusi cara manusia berorganisasi dan bertransaksi. Sebagai penutup, Ethereum itu bukan sekedar mata uang digital, di mana Ethereum itu adalah platform komputasi global yang terdesentralisasi, yang memungkinkan siapa saja membangun aplikasi tanpa perlu server, tanpa perlu izin pihak dari manapun, dan tanpa bisa disensor oleh siapapun. Jika Bitcoin menjawab pertanyaan bagaimana cara mentransfer nilai secara digital tanpa perantara, maka Ethereum itu menjawab pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana cara menekan program itu secara global tanpa perantara, yang dimana ini adalah lompatan besar bagi sejarah teknologi. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya dalam materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.